Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rafki dengan NIM 90111812. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai akad ijarah. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi ijarah. Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara yajiru yang berarti upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Adapun al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, di mana makna dasar dari kata al-ajru adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun imateri. Adapun menurut Al-Syarbini, ijarah ialah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. Ijarah di sini ada dua macam, yaitu ijarah sewa barang dan ijarah sewa tenaga atau jasa. Nah, ijarah sewa barang adalah jual beli manfaat suatu barang yang disewakan, sedangkan ijarah sewa tenaga atau jasa adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Jadi, ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan ijarah ialah pemilikan manfaat suatu barang, di mana yang dimiliki di sini ialah manfaat barangnya, bukan wujud dari barangnya, atau pengalihan manfaat suatu barang dari seseorang ke orang lain dari pihak yang menyewakan kepada penyewa. Selanjutnya yaitu dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah dapat dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, di mana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang yang meminta disusukan oleh orang lain, di mana seseorang yang meminta disusukan oleh orang lain ini dibolehkan untuk memberikan pembayaran atau memberikan pembayaran yang pantas. Selain itu, dapat pula dilihat di dalam surah At-Talaq ayat 6, di mana di dalam ayat tersebut dikatakan, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Selain dasar hukum dari Al-Quran, tentu ada pula dasar hukum dari hadis. Salah satunya yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijarah. Pertama yaitu rukun ijarah, diantaranya yaitu pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, barang yang diijarahkan atau objek ijarah, serta ijab dan kabul. Adapun syarat ijarah yang pertama yaitu syarat terjadinya akad. Di sini berkaitan dengan orang yang berakad, yaitu berakal, mumayyiz dan balik. Akan tetapi menurut mazhab Hanafiyah, balik di sini tidak disyaratkan, karena menurutnya akid haruslah minimal berusia 7 tahun. Minimal berusia 7 tahun, jadi tidak harus balik. Kedua yaitu syarat pelaksanaan akad. Nah, di sini berkaitan dengan barang yang akan diakadkan adalah kepemilikan pribadi atau yang memiliki kekuasaan penuh terhadap barang tersebut. Ketiga yaitu syarat sah akad. Jadi sahnya akad ijarah berkaitan dengan orang yang berakad, keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, serta manfaat dari barang yang akan diakadkan tersebut harus jelas manfaatnya. Dan barang yang akan diakadkan atau diijarahkan itu harus dijelaskan kepada penyewa mengenai manfaat dari barang tersebut, pembatasan waktunya, atau jenis pekerjaan dan lingkungan pekerjaannya apabila ia merupakan akad sewa tenaga atau jasa seseorang. Selanjutnya yaitu syarat yang mengikat. Jadi barang sewaan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsi dari barang tersebut. Misalnya terjadi kecacatan pada barangnya yang menyebabkan fungsinya itu tidak maksimal atau tidak berfungsi, maka pihak penyewa memiliki hak untuk memilih apakah ia ingin melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Maka jika hal tersebut terjadi, tidak ada akad ijarah yang mengikat di antara kedua belah pihak. Dan terhindar akad dari unsur yang dapat merusak akad ijarah. Jadi unsur yang dapat merusak akad ijarah ini bisa terjadi kepada pihak yang menyewakan, bisa terjadi pada pihak penyewa, dan bisa terjadi pada barang sewaan.
Selanjutnya yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik adalah kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, kemudian disertai dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa dengan pengganti tertentu. Misalnya, seseorang yang ingin membeli sebuah rumah, akan tetapi uangnya belum cukup untuk membeli rumah tersebut, di mana di sini rumah tersebut sebelumnya adalah milik pihak yang menyewakan, akan tetapi akan menjadi milik penyewa karena pada masa akhir akad tijarah terjadi transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu implementasi akad tijarah pada perbankan. Nah, pertama yaitu nasabah mengajukan pemberian ijarah kepada pihak bank syariah. Kemudian pihak bank akan mencari atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, tarif ijarah dari penjual atau pemilik. Kemudian setelah mencapai kesepakatan antar nasabah dengan bank mengenai objek barang ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, serta pembiayaan pemeliharaannya, maka akad ijarah akan ditandatangani. Kemudian nasabah diwajibkan atau diharuskan menyerahkan jaminan yang dimilikinya. Selanjutnya apabila bank menyerahkan barang objek ijarah kepada penyewa, maka harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dan apabila masa ijarah telah berakhir, maka nasabah akan mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak bank. Dan bila pihak bank membeli objek ijarah tersebut setelah periode ijarah berakhir, maka bank dapat menyimpannya sebagai aset yang dapat ia sewakan kembali. Sedangkan apabila bank menyewa barang atau objek ijarah tersebut setelah periode ijarah berakhir, maka bank akan mengembalikannya kepada pemilik atau penjual. Sedangkan adapun implementasi akad ijarah muntahiyah bitamlik pada perbankan, yaitu yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah dan memesan barang sewaan kepada bank. Kemudian pihak bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah atau barang yang telah dipesan oleh nasabah. Selanjutnya, apabila telah mencapai kesepakatan antar nasabah dengan pihak bank mengenai tarif ijarah, objek ijarah, periode ijarah, pembiayaan pemeliharaannya, serta ansur objek pembeliannya, apabila perpindahan kepemilikannya dilakukan dengan pembelian secara ansur, maka akad ijarah akan ditandatangani. Kemudian nasabah diharuskan atau diwajibkan untuk menyerahkan barang jaminan yang dimilikinya. Dan kemudian bank akan menyerahkan objek ijarah tersebut kepada pihak penyewa sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan setelah periode ijarah berakhir, pihak bank akan memindahkan kepemilikan tersebut kepada nasabah melalui transaksi jual beli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.